Aulia, saya ya. Jadi Bapak dan Ibu selama 3 hari ini akan bertemu muka terus dengan saya, dengan Bu Elia dan Bu Aulia ya Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada Bu Elia buat menyampaikan terkait dengan menyusun dokumen penerapan SJPH nih Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi boleh silakan ditanyakan ke Bu Elia nih Bapak dan Ibu ya. Silakan absen Bapak dan Ibu karena absensinya sudah dibuka. Nah, karena absensi sudah dibuka, waktunya masih cukup buat absen, silakan absen. Ya, jangan sampai absennya terlewat. Baik, kepada Bu Elia dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ai atas waktu dan kesempatannya. Izin Bapak Ibu sebentar ya, saya buka materinya dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bapak Ibu, suaranya lemas sekali. Sudah makan siang Bapak Ibu? Sudah Sudah ya? Gimana, ngantuk apa gimana? Capek? lumayan, Bu. Jam kritis, Bu. Lumayan ngantuk, lumayan capek, lumayan kenyang. Apa ini? Ya, oke. Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya, supaya nanti rasa kantuknya hilang Bapak Ibu ya. Em, Kita akan masuk ke materi berikutnya ini terkait dengan menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal SCPH dan kelengkapannya ya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu boleh menggerak-gerakkan anggota badan dulu ya, stretching dulu ya. Atau mau cuci muka dulu boleh Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, mau minum dulu boleh ya. Sebelum kita lanjut ini, sambil Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi atau kehadiran ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan nanti untuk mengisi absen sesi ini ya. Caranya tadi diklik judul materinya, kemudian absen ya begitu. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu untuk sesi ini setelah saya sampaikan materinya akan ada nanti sesi pembahasan atau pengerjaan LK ya. LK itu lembar kerja. Lembar kerja pertama ya dari unit kompetensi yang pertama SKKNI penilai halal. Itu nanti yang akan kita kerjakan ya setelah saya menyampaikan materi. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu mohon stay di layarnya ya. Kemudian diperhatikan, hilangkan rasa kantuknya dengan cara apapun itu, bisa misalnya minum atau cuci muka dulu ya atau sambil apa em, nyemil permen barangkali ya kopi ya barangkali supaya nggak ngantuk di siang ini. Saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi untuk menyusun dokumen penerapan ya sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya ini Bapak Ibu harapannya nanti dari penyampaian materi ini Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap ya bekerja terkait dengan kemampuan atau keterampilan dalam menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Ini harapannya. Jadi Bapak Ibu nanti sudah bisa nih setelah ini menyusun dokumen SJPH ya. Kenapa Bapak Ibu harus menyusun dokumen SJPH? Karena dokumen ini merupakan salah satu dokumen yang memang wajib untuk dikerjakan dan diupload di akun si halal pelaku usaha ya. Nah, untuk referensinya Bapak Ibu ini mengacu ke SKKNI Penyelia Halal nomor 21 tahun 2022 khusus pada nomor yang pertama ya.
untuk menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita kilas balik terkait dengan penyelih halal. Ya, definisi terkait penyelih halal. Bapak Ibu nanti yang akan menjadi penyelih halal di pelaku usaha ya, calon-calon penyelih halal. Bapak Ibu sudah tahu nggak nanti Bapak Ibu itu fungsinya sebagai apa, tugasnya sebagai apa, tanggung jawabnya bagaimana gitu ya. Jadi penyelih halal itu adalah orang yang memang dia bertanggung jawab terhadap proses produk halal atau PPH ya. PPH proses produk halal di perusahaan, mulai dari kegiatan yang pertama penyediaan bahan ya, kemudian terkait pengolahan, penyimpanan ya, kemudian aktivitas pengemasan, pendistribusian ya, dan penjualan, penyajian ya, dan penyembelihan. Jadi sebetulnya ada tujuh aktivitas kritis ya dalam hal pengawasan ya PPH oleh penyembelih halal selain daripada penyembelihan. Include penyembelihan kalau misalnya dia termasuk ke dalam jasa penyembelihan ya jasa RPU atau RPA seperti itu. Nah, tugas dari penyelih halal, kalau kita singkat, ini cara mudahnya ya Bapak Ibu untuk mengingat nanti. Apa sih tugas penyelih halal gitu ya secara teorinya ya. Yang pertama, ya, A Bapak Ibu. A itu berasal dari kata awas. Awas, ya. Mengawasi, melakukan pengawasan. Ya, pengawasan terhadap proses produk halal di perusahaan. Itu yang pertama tugas Bapak Ibu. Yang kedua, B dan C. A, B, C. Ya, B, C, dua. Baik dan cegah. Ya, di sini ada tindakan perbaikan dan ada tindakan pencegahan. Kalau semisalnya dari kegiatan pengawasan tadi, ya, Bapak Ibu menemukan sesuatu ya yang dikira itu apa menyimpang, ada penyimpangan atau tidak sesuai ya dengan kriteria halal misalnya. Bapak Ibu bisa menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi. Ya, Bapak Ibu mengkoordinasikan PPH di perusahaan. Yang keempat adalah DAM, ya, mendampingi. Mendampingi siapa? Auditor halal. Auditor halal yang akan nanti melakukan audit onsite ya ke pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu harus hadir di situ sebagai penyelih halalnya. Ya, kenapa harus hadir? Karena salah satu tugas Bapak Ibu ya mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan ya sebab Bapak Ibu lah yang tahu ya terkait dengan PPH atau proses produk halal yang ada di perusahaan itu ya seperti itu. Hmm. Kemudian kita lihat terkait dengan ruang lingkup dari menyusun dokumen SCPH dan kelengkapannya ini. Ya, ruang lingkup, kemudian proses bisnis pelaku usaha ya. Di awal Bapak Ibu harus melakukan identifikasi proses bisnis dan dokumen pelaku usaha. Kira-kira pelaku usaha yang akan dibantu pengajuan halalnya ini proses bisnisnya seperti apa? Dokumen pelaku usaha yang sudah tersedia apa saja? Apakah sudah mencukupi untuk persyaratan pendaftaran sertifikasi halal atau belum? Ya, begitu. Kemudian membandingkan proses bisnis ya dan dokumen pelaku usaha dengan persyaratan standar SCPH. Kira-kira tadi dari proses bisnis dan dokumen yang ada, apakah memang sudah sesuai dengan standar? Ya. Nah, kemudian setelah ditentukan ruang lingkup, ya, Bapak Ibu harus melakukan analisis terhadap risiko titik kritis kehalalan produk sesuai dengan ruang lingkup usaha ya, Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, terkait titik kritis ini, sebetulnya kemarin juga sudah saya sampaikan ya di materinya. Nah, ini kita ulas sekilas aja ya, tidak detail seperti kemarin. Jadi, Bapak Ibu nanti juga harus melakukan identifikasi ya terkait potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan ya yang sesuai dengan persyaratan standar. Dan ini tentunya sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing. Tidak akan sama titik kritis di usaha RPU RPA ya dengan misalnya usaha rumah makan atau usaha apa
barang gunaan, ya seperti itu. Pasti akan berbeda. Kemudian setelah tadi diidentifikasi ya potensi terjadinya titik kritis, diperiksa tingkat risikonya. Kira-kira tingkat risikonya bagaimana? Rendah, sedang, tinggi atau rendah, sedang atau tinggi? Ya, seperti itu. Kemudian setelah ditelusur, diperiksa, oh iya tingkat risikonya ini tinggi. Kemudian diidentifikasi potensi terjadinya ketidakhalalan ya sesuai dengan persyaratan standar lainnya apa gitu. Ya. Nah, setelah itu, setelah tadi ditentukan ruang lingkup, sudah ditentukan titik kritisnya, kemudian ya eh, Bapak Ibu menyusun manual. Manual SCPH-nya disusun, kemudian prosedur-prosedur ya dan instruksi kerja ya dalam penerapan SCPH dan juga kelengkapannya itu disiapkan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu berikutnya. Nah, ini terkait tadi ruang lingkup dan proses bisnis. Ya, proses bisnis apa? Dia adalah serangkaian aktivitas yang sudah terstruktur, yang saling terkait dalam sebuah perusahaan. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan produk dan atau jasa. Ya, cakupannya mulai dari produksi, pemasaran, ya, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, ruang lingkup usaha, ya yang dimaksud dengan ruang lingkup usaha itu adalah jenis kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya, Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu perusahaan bakery tujuannya ingin memproduksi roti bakery dan produk bakery lainnya misalnya. Ya, berarti aktivitas yang ada di dalam itu apa saja? Ya pasti mulai dari penyediaan bahan. Ya, setelah itu mungkin akan ada pengolahan. Kemudian mungkin juga ada penyimpanan bahan ataupun produk ya. Kemudian pengemasan, pendistribusian, penjualan, ya. Kemudian juga ada outlet ya ternyata, berarti penyajian, ya outlet, maklon kalau ada, ya gudang sewa kalau ada. Ya, jadi ruang lingkupnya ini disesuaikan dengan proses bisnis usaha ya yang ada di perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian dokumen pelaku usaha ya. Dokumen pelaku usaha ya di dalamnya itu mencakup struktur organisasi, kemudian ruang lingkup dan juga legalitas usaha Bapak Ibu ya yang akan menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan. Ya, salah satu legalitas usaha yang memang wajib harus ada dalam proses sertifikasi halal adalah NIB ya. NIB dan NIB ini dibutuhkan juga nanti ketika mau buat akun si halal pelaku usaha. Jadi memang harus ada, harus punya ya pelaku usahanya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau bantu pelaku usaha yang belum punya NIB, ya Bapak Ibu harus buatkan dulu itu NIB-nya. Kalau sudah jadi baru bisa digunakan untuk mendaftar ke akun si halal. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut terkait melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan. Ya, nah, terkait titik kritis, ya, ini sudah saya sampaikan kemarin, titik kritis ketidakhalalan itu nanti disesuaikan dengan ruang lingkup usahanya. Ya, kemudian titik kritis ketidakhalalan itu didefinisikan sebagai suatu kondisi ya, di mana ya terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau kondisi di mana kemungkinan fasilitasnya yang terkontaminasi najis ya atau yang terkontaminasi bahan haram atau mungkin proses yang tidak sesuai standar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita analisa ya risikonya seperti apa. Nah, berikutnya kita lihat dulu untuk cara mengidentifikasi titik kritis. Ya, sudah saya sampaikan, kita ulang kembali. Misalnya ini adalah pohon ya, pohon keputusan. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, pohon keputusan untuk bahan nabati ini khususnya. Ketika suatu bahan nabati ada pengolahan, kita mau bikin pohon keputusan ini, mau menentukan dia termasuk kritis atau tidak. Ya, katakanlah bahan nabati. Kemarin kita contohkan apa? Tempe. Nah, sekarang kita contohkan misalnya buah apel. Ya, buah apel, bahan nabati.
Ketika ada pengolahan, berarti ada pengolahan, iya, berarti lanjut ya pohon keputusannya. Kalau tidak ada, ya berarti tidak kritis ya. Berarti buah apel segar, dia tidak kritis dan masuk ke dalam kategori halal positif list. Tapi kalau dia diolah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam pengolahan buah apel, apakah ada kultivasi mikrobial? Ya, kalau buah apel ini banyak ya, mau diolah apa misalnya. Ini saya mau bikin keripik dari buah apel. Ya, tidak ada kultivasi mikrobial, tidak ada berarti yang sebelah pohon keputusan sebelahnya itu kita skip ya. Berarti tidak ada masuk ke yang sini. Tidak berarti kita tambahkan lagi pertanyaan. Apakah ada bahan tambahan, bahan penolong dalam pembuatannya? Ada. Keripik apel ya punya, ya harus pakai minyak goreng sebagai bahan penolong prosesnya. Kemudian bahan tambahannya ya, mungkin ada yang ditambahkan garam ya, seperti itu. Berarti ada. Nah, kalau iya ada berarti titik kritisnya di situ. Pada penggunaan bahan tambahan dan juga bahan penolongnya. Itu ya. Ya. Saya lanjutkan ke yang berikutnya, identifikasi titik kritis bahan hewani. Ya, kemarin kita contohkan daging, ya, sosis. Sekarang kita misalkan contohnya adalah apa ya, ikan. Ya, ikan itu kan bahan hewani juga. Kalau ikan dia ada pengolahan, ya berarti dia kritis Bapak Ibu ya. Ada pengolahan kritis. Tapi kalau dia tidak ada pengolahan berarti non kritis, non TK. Artinya ikan segar yang tanpa ada pengolahan dia termasuk bahan yang halal positif list. Ketika dia ada pengolahan dia menjadi kritis ya mungkin diolahnya dengan cara dibakar, digoreng atau apa gitu ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam prosesnya itu tadilah ya yang menjadi titik kendali kritisnya. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan identifikasi titik kritis produk mikrobial. Produk mikrobial. Nah, ini produk mikrobial ini juga contohnya banyak sekali ya sebetulnya ya. Kalau dia produk mikrobial ya sudah pasti ya Bapak Ibu dia itu kritis ya. Mengapa? Karena ya dalam pembiakan atau kebanyakan mikrobial dia butuh medium penyegaran, medium pertumbuhan ya. Apakah itu dari bahan nabati atau hewani, tetap saja dia menjadi kritis. Ya. Nah, kemudian bahan-bahan lain, apakah itu bahan tambang? Kalau bahan tambang ya nanti non kritis ya, non TK ya, sintetik, sintetik organik ya, ya kritis pasti ya, karena ada bahan-bahan yang digunakan ya bahan tambahan dan penolongnya. Kalau non organik ini bisa kritis, bisa tidak. Ya, campuran ya, kalau sudah dicampur ya pasti dia kritis. Kemudian setelah tadi kita identifikasi titik kritisnya ya bahan itu, kita analisa Bapak Ibu, risikonya seperti apa? Risikonya berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Jadi dua hal ini ya, tingkat keparahan, kemungkinan terjadi. Ya, ini kan ada yang serius tingkat keparahannya, ada yang sedang, ada yang ringan. Kemungkinan terjadinya sulit terjadi, jarang dan sering. Ya, katakanlah kita tadi mau produksi, ini kembali lagi ya ke pangan lagi, contohnya ya, produksi ayam goreng misalnya. Ayam goreng, kalau kita lihat ya dari tingkat keparahan, dari segi kehalalan ya, sumbernya si ayamnya itu termasuk kategori yang serius, Bapak Ibu ya, yang tinggi ya, serius. Dan untuk kemungkinan terjadinya, ternyata ayam goreng ini dibuat di menu catering ya, itu menjadi menu utama misalnya ya, karena itu protein utamanya. Ya, jadi kemungkinan ini untuk produksi ayam goreng itu sering, sering sekali kemungkinan terjadi. Otomatis kalau kita tarik dari tingkat keparahan yang serius ya, sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya sering ya, berarti kita dapatkan di tinggi ini, eh, dapatkan di apa ini yang berwarna merah ya, tinggi untuk risikonya, tingkat risikonya menjadi tinggi. Maka dari itu,
untuk penggunaan ayam, bahan-bahan yang ada ayam, dagingnya, eh, nah itu harus bersertifikat halal ya, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dilampirkan dokumen pendukung lain, misalnya COE, MSTS, dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi harus sertifikat halal ya, kalau memang dia mau disertifikasi halal produknya, gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu ini juga bisa kita lihat dari proses produk halal ya, kita juga bisa melakukan atau melihat risiko ketidakhalalannya ya terkait penyediaan bahan ya saya rasa sih aman ya kalau misalnya bahannya memang yang dibeli itu sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Dari segi pengolahan ini bisa saja terkontaminasi najis ya dari saluran pembuangan Bapak Ibu. Mungkin akan terjadi. Nah, kalau ini terjadi berarti resikonya tinggi dan rekomendasinya untuk kejadian ini ya layout dapur itu harus ditata ulang ya. Kemudian terkait penyimpanan mungkin juga bisa terjadi kontaminasi dari hewan peliharaan ya. Nah, ini peliharaan misalnya kucing ya, ada pelaku usaha yang suka pelihara kucing ya, mungkin terjadi ya kontaminasi. Dan ini tingkat risikonya termasuk tinggi ya. Rekomendasinya dibuatkan pintu misalnya ya. Kemudian pengemasan, pendistribusian dan penjualan. Ini kalau di sini sih tidak ada risiko ya, tapi bisa aja misalnya ada risiko misalnya dari segi pengemasan, kemasan yang digunakan belum bersertifikat halal ya seperti itu. Ya, dan lain-lainnya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Berikutnya adalah unit kompetensi satu menyusun dokumen SCPH. Nah, ini. Jadi tadi setelah kita kita lihat ya ruang lingkup seperti apa, ya titik kritis seperti apa, dan berikutnya kita menyusun manual SCPH, prosedur dan instruksi kerja ya. Seperti itu. Nah, manual SCPH Bapak Ibu, dia menjadi dokumen yang menggambarkan cara dari pelaku usaha atau perusahaan ya untuk memenuhi kriteria SCPH ya yang memang berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SCPH. Jadi sebetulnya fungsinya ini kalau di awal ya, di awal sebelum pengajuan halal, manual SCPH ini fungsinya sebagai dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang memang menggambarkan di dalamnya Bapak Ibu akan memproduksi apa. Ya, kemudian dalam memproduksi produk itu bahan-bahan penyusunnya apa. Kemudian SOP terkait dengan kegiatan itu apa dan kebijakan-kebijakan lainnya. Itu. Nah, setelah nanti berjalan ya, dokumen sudah selesai, sudah submit, berjalan. Nah, dokumen SCPH atau manual SCPH yang disusun tadi itu dia fungsinya berubah menjadi usaha ya dalam menerapkan sistem jaminan produk halal. Ya, seperti itu ya. Nah, terkait prosedur, kemudian dan atau instruksi kerja, dia adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan aktivitas dalam penerapan SCPH ya, sesuai dengan persyaratan standar. Nah, Nah, ini beberapa tahapan dalam penyusunan SCPH Bapak Ibu atau manual SCPH. Nah, yang pertama, tentukan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dokumen ini ditentukan dulu ya. Apakah itu produknya apa nih? Produknya, kemudian fasilitasnya seperti apa? Ada lokasi pabrik produksi misalnya ya. Kemudian SDM dan dokumen pendukung lain. Ya. Kemudian berikutnya melakukan analisis kesenjangan atau analisis gap. Nah, kemudian menentukan format manual SCPH. Formatnya ini Bapak Ibu mau format bebas atau mau format template ya silahkan. Ya. Lalu pembuatan manual dan lampirannya. Nah, ini manual nanti dibuat lampir-lampirannya ya. Kemudian mengimplementasikan manual yang sudah
dibuat. Nah, manual sudah dibuat, diimplementasikan Bapak Ibu. Ya, jadi diperiksa kembali yang sudah dibuat, dipraktekkan, gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti verifikasi dokumen manual, kemudian sosialisasi manual dan prosedur PPH. Ya, gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Kalau ada boleh. Halo Bu. Boleh ya, silakan. Bu, semisal ini kan dalam pembuatan manual dan lampirannya ini kita kan udah upload nih. Nah, semisal di pertengahan pas waktu kita pengimplementasiannya ternyata ada tambahan gitu Bu. Itu gimana nanti? Jadi Bapak sudah upload, Iya, kita ada tambahan. iya gitu Bu. Oke, tapi posisi masih belum diaudit ya? Belum Bu. Hmm, bentar. Hmm, bentar. Nah, berarti Bapak nanti bisa menambahkan, Pak. Ditambahkan lagi ke dokumen manual SCPH-nya. Ya, jadi sebetulnya gini, manual SCPH ini Bapak Ibu yang kami sampaikan ini terkait penyusunan manual SCPH secara konvensional atau secara manual ya. Seperti itu. Nah, kalau saat ini untuk SCPH, Bapak Ibu sudah bisa langsung mengisi data-data di Sihalal pelaku usaha, kemudian nanti tinggal di-download itu SCPH-nya ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada data-data yang belum terinput ya, artinya sudah submit nih datanya, baru baru ingat ya. Nah, itu datanya tidak bisa nanti diisi lagi ke eh, sistem Sihalalnya pada akun yang diajukan tadi. Namun data itu bisa menjadi pegangan buat sebentar dulu. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi saya lupa apa yang saya sampaikan. Jadi gini, jadi tadi ya, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan ya ke dalam dokumen yang sudah diupload, nanti itu bisa dicatat Bapak Ibu ya, dicatat nanti disampaikan ketika ada auditor yang onsite ya ke pelaku usaha. Disampaikan nanti yang akan menambahkan ke akun si halal itu adalah dari auditor, dari pihak auditor. Apakah itu mungkin ada tambahan produk atau ada tambahan bahan ya? Karena kalau dari akun si halal pelaku usaha, ketika sudah selesai dan sudah disubmit, dikirim ya nggak bisa lagi ditarik itu. Sudah masuk kecuali kalau dia masih dalam tahapan verval oleh BPJPH, nanti bisa dikembalikan kalau misalnya ada yang belum lengkap. Gitu ya, Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ya, Pak Rizal ya tadi ya. Ini sudah, nah tadi ya dibuat manualnya, format CPH-nya ditentukan, kemudian lampiran-lampirannya disiapkan, kemudian em, bukti implementasi dari SCPH itu ya, Bapak Ibu itu disiapkan juga SOP-SOP terkait ya, yang terkait dengan PPH yang ada di perusahaan ya, termasuk juga adanya kegiatan audit internal di perusahaan itu sudah harus dilakukan sebelum onsite oleh auditor dari LPH itu harus sudah dilakukan ya. Nah, kemudian dilakukan sosialisasi. Jadi manual SCP yang sudah disusun disosialisasikan ya, terutama di internal perusahaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kita lanjut ya. Untuk menentukan ruang lingkup dokumen, Bapak Ibu harus memahami proses bisnis perusahaan yang pertama. Ya, kira-kira proses kerja di perusahaan itu seperti apa, dia mau produksi apa, bagaimana aktivitasnya, ya. Nah, dan juga pastikan bahwa produk ini memang bisa untuk disertifikasi. Jangan sampai nanti produknya ternyata tidak bisa disertifikasi. Bapak Ibu daftarkan juga ya, mubazir ya, Tanya.
Kemudian pastikan bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Nah, ini penting. Perusahaan tidak boleh mengajukan atau terkendala mengajukan sertifikasi halal karena mungkin ada beberapa legalitas yang kurang atau lain sesuatunya ya gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya perlu melakukan identifikasi produk. Produk yang akan disertifikasi halal apa saja? Ada beberapa, ada berapa? Kemudian kalau ada varian-variannya semuanya ditulis ya. Kemudian fasilitas, pabrik, lokasi produksi, SDM, dan dokumen pendukung ya semuanya diidentifikasi ya. Nah, caranya yang pertama ya buat daftar produk yang disertifikasi. Jadi, ini Bapak Ibu mau sertifikasi jasa distribusi. Buat tuh daftar produknya apa? Kalau jasa apa daftar produknya? Ya jasanya itu jasa distribusi misalnya ya. Nah, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu juga dibuat, disusun dalam daftar bahan halal ya. Kemudian SDM yang terlibat siapa nih? Tim-tim yang terlibat siapa? Tim manajemen halal dan atau penilaiannya itu disiapkan, dibuatkan dalam bentuk surat atau SK ya, SK tim ya, menunjukkan penilai halal dan atau tim manajemen halal. Kemudian formulir-formulir yang digunakan ya, itu juga bisa disiapkan. Gitu ya. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu, kita masuk ke analisis kesenjangan atau gap analisis. Dalam melakukan gap analisis ya Bapak Ibu penting untuk memahami ya, mengetahui dan memahami terkait lima kriteria SCPH apa saja. Tolong dibantu saya yang pertama apa? 5 kriteria SCPH yang pertama Komitmen dan tanggung jawab. ya, komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua, Bahan, bahan. Yang ketiga, proses produk halal, yang keempat, produk, yang kelima, eh, pengawasan, Pemantauan dan pemantauan evaluasi. dan nih, evaluasi. pemantauan dan evaluasi. 5, ingat Bapak Ibu, 5 kriteria SCPH. Bapak Ibu akan bisa melakukan gap analisis ini ketika Bapak Ibu sudah memahami 5 kriteria SCPH ini. Ya, di mana kalau misalnya ada ketidaksesuaian dengan 5 kriteria SCPH, nah disitulah ada kesenjangan. Ya, nanti kita lihat ya contohnya ya, itu. 5. Tadi kita bicara sebelumnya ada 4 tadi. 4, 5. Kan berurutan ya. Tadi yang 4 apa Bapak Ibu? Singkat kan? Apa tadi yang 4? Di awal-awal. Yang tadi saya kasih singkatan untuk memudahkan mengingatnya. Apa tadi? Yang 4? Pengawasan. Pengawasan, perbaikan dan pencegahan, koordinasi, mendampingi auditor halal. Itu apa namanya itu? Tugas penilai halal. Tugas penilai halal. Ingat ya, 4 tugas penilai halal, 5 kriteria SCPH. Nah, itu semua harus diingat dan dipahami. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat gap analisis ini. Apakah ada kesenjangan atau ketidaksesuaian ya antara kriteria SCPH, ya 5 kriteria SCPH dengan kondisi saat ini di pelaku usaha. Ya, misalnya. Contoh misalnya. Misalnya ya, ini bisa kita buatkan dalam bentuk tabel ya, misalnya 5 kriteria SCPH ya, dibuatkan. Kemudian ini contoh ya Bapak Ibu. Ya, di suatu perusahaan ternyata ya kebijakan halalnya itu belum ada. Katakanlah di perusahaan kosmetik misalnya, belum ada kebijakan halalnya secara tertulis. Dia mau sertifikasi halal, tapi kebijakan halalnya nggak ada. Itu bukan berarti dia tidak punya niatan ya. Ya buktinya dia mau sertifikasi halal, cuman memang posternya, bukti implementasinya belum ada. Berarti di sini ada kesenjangan sehingga perusahaan tersebut harus membuat ya poster kebijakan halal ya sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu.
Kemudian terkait SK Tim misalnya, SK Tim ini juga termasuk bagian dari komitmen dan tanggung jawab ya. Ternyata juga belum ada. Ya, mungkin SK Tim penyelianya belum ditunjuk nih gitu. Berarti ada gap. Otomatis perusahaan harus membuat SK Tim ya, penyelia dan atau tim manajemen halalnya. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi satu lagi ini di bagian komitmen tanggung jawab terkait SDM. Oh, ternyata si penyelianya ya yang akan ditunjuk menjadi penyelia itu belum ikut pelatihan, belum ikut pelatihan eksternal misalnya. Oh, berarti ada gap lagi nih. Nah, si calon penyelia tadi harus diikut sertakan ke pelatihan eksternal dulu ya di lembaga yang memang sudah terakreditasi ya. Gitu. Tuh ya. Kemudian terkait bahan misalnya. Oh ternyata bahan-bahan yang sudah disusun pada daftar bahan itu belum lengkap semua dokumen pendukungnya. Ada bahan kritis ayam misalnya. Yang mana ayamnya ini tidak ada sertifikat halalnya. Berarti di situ kesenjangan. Maka dari itu, si bahannya tadi, ayam sumber ayamnya harus jelas, harus sudah yang bersertifikat halal, dan nanti dimintakan nota atau buktinya, ya bukti pembelian kwitansinya misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait proses produk halal, PPH. Ya, ternyata juga sama, ini belum ada SOP PPH. Ya, karena ini penyeliannya juga belum ikut pelatihan, belum tahu nyusun SOP belum ada. Sehingga ada kesenjangan. Nanti tugasnya adalah melengkapi SOP PPH. Ya. Kemudian produknya ternyata ada yang menggunakan nama yang tidak sesuai. Ya, apakah itu hamburger, hamnya nggak boleh ya. Kemudian hotdog, ya, dan beef bacon ini nggak boleh. Ya, berarti ada kesenjangan untuk penamaan ini nanti dicek kembali ya. Ada kok di itu ya di aturannya. Nah, kemudian berarti harus mengubah nama produk ya dengan nama yang memang di apa diterima ya di persyaratan sertifikasi halal. Berikutnya terkait pemantauan dan evaluasi. Nah, ini ternyata juga kegiatan pemantauan evaluasi ini dia sudah berjalan misalnya ya, tapi belum terintegrasi dengan halal misalnya. Berarti ada kesenjangan ya, gitu. Oke. Kemudian kita lanjut terkait menulis atau menyusun manual SCPH. Ini kita bisa menggunakan format ya, format apa namanya bebas ataupun format template. Nah, prinsip dari penulisan manual halal ini adalah yang Bapak Ibu harus menulis serangkaian kebijakan dan proses yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk memproduksi produk halal yang akan disertifikasi secara berkesinambungan ya untuk memperhatikan kriteria SCPH. Nah, kemudian tadi dua jenis manual halal, format bebas dan template. Format bebas ini umumnya disukai dan digunakan oleh perusahaan menengah besar. Kalau template ini biasanya disukai dan mudah digunakan oleh perusahaan menengah ke bawah. Ya, jadi tinggal digunakan kalau yang template, kalau yang bebas ini ya sesuai dengan selera ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu ini ada catatan, jika perusahaan memiliki dokumen yang serupa dengan manual halal, ya, jika telah memiliki sistem manajemen lain, maka manual halal ini harus dibuat terpisah. Jadi manual SCPH itu harus terpisah dengan manual yang lain. Kalaupun Bapak Ibu punya manual lain ya, terkait keamanannya misalnya ya, atau yang lainnya itu dipisah ya, nggak boleh bergabung ya manual SCPH dan manual lain. Tapi untuk pelaksanaannya, untuk implementasinya mau dibarengkan saja misalnya ya, biar hemat segalanya, boleh ya. Ya, ini ya. Jadi tadi harus terpisah ya, manualnya nggak boleh gabung ya. Dan SCPH ini di awal dia menjadi dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan ya untuk memenuhi kriteria SCPH yang memang kita susun sesuai dengan ruang lingkup usaha ya. Dan
tadi kita bisa membuat gap analysis ya sesuai rencana penerapan SCPH. Kemudian setelah tadi SCPH menjadi dokumen perencanaan, dia akan berubah fungsinya ketika sudah berjalan. Dia akan menjadi dokumen panduan atau acuan dalam penyusunan dokumen SCPH dan penerapannya. Ya, contoh penulisannya bisa format bebas, bisa format template. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, lanjut. Format template juga sudah. Lanjut ya. Nah, ini pembuatan manual dan lampirannya. Ada beberapa hal yang harus ada, minimal yang harus ada. Ini Bapak Ibu nih, saya mau bikin format bebas aja deh, gitu, biar bisa berkreasi gitu ya. SCPH-nya mungkin. Boleh, nggak apa-apa. Nah, yang harus ada itu adalah covernya, ya, halaman depan, sampulnya itu harus ada, jelas. Manual SCPH milik perusahaan ABC, misalnya. Kemudian daftar isi ya, menggambarkan gambaran isi dari manual SCPH itu. Lalu identitas perusahaan di halaman depan. Ada identitasnya, ini manual punya siapa? Ya, kelihatan datanya ya. Kemudian kebijakan dan prosedur perusahaan untuk memenuhi kriteria SCPH. Ada beberapa kebijakan di situ, ada prosedur-prosedur ya. Dan di lampirannya yang harus ada itu dokumentasi proses sosialisasi kebijakan halal, kemudian surat penetapan tim ya manajemen halal, daftar bahan, kemudian formulir-formulir terkait penerimaan bahan, audit internal, manajemen review, dan matriks bahan versus produk dan juga fasilitas produksi. Ya. Ini contoh halaman cover ya, halaman depan Bapak Ibu ya. Ada nama perusahaannya di sini. Kemudian ada daftar isi ya. Kemudian identitas perusahaan, nah informasi umum perusahaan ya. Jadi ketika kita buka nih manual SCPH milik perusahaan ABC, ya terlihat di situ. Oh ya perusahaan ABC ini dengan NIB ini, alamatnya di sini, penyelidikannya ini, ya jenis rekan ini. Jadi terlihat semuanya di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya. Nah, terkait dengan penulisan kebijakan ya dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria SCPH agar dia itu lebih mudah ya sebaiknya itu runut Bapak Ibu. Runut sesuai 5 kriteria SCPH supaya mudah untuk memahami. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab ya. Yang kedua adalah bahan. Yang ketiga proses produk halal, yang keempat produk dan yang kelima pemantauan dan evaluasi. Ya. Nah, kita lanjut ke yang pertama, terkait komitmen dan tanggung jawab. Ada kebijakan halal. Kebijakan halal itu isinya adalah komitmen atau niatan tertulis dari pelaku usaha ya yang memang benar-benar ingin memproduksi produk halal. Ya, terkait isinya, klausulnya, Bapak Ibu boleh melihat ke contoh template yang sudah ada, kemudian mau ditambahkan juga silahkan ya, asalkan sesuai saja. Ya, begitu. Dan ini ditandatangani oleh manajemen puncak perusahaan, pimpinan tertinggi Bapak Ibu nih yang tanda tangan. Ya, eh, seperti itu ya. Nah, untuk kasus misalnya ini hanya sebagai contoh ya. Contoh misalnya ada SPPG nih mau dihalalkan, kebijakan halalnya ditandatangan oleh si siapa? Si kepala SPPG-nya ya. Seharusnya bukan kepala SPPG yang tanda tangan, tapi adalah manajemen tertinggi, manajemen puncak, bisa mitranya ya, atau mungkin PIC yayasan, seperti itu. Kalau kepala SPPG itu sama aja ya dengan karyawan sebetulnya, karyawan yang memang tugasnya head office-nya, ya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya kita lihat tanggung jawab manajemen. Nah, di sini sangat jelas terlihat ya isinya ya terkait dengan komitmen manajemen puncak tergambar di sini ya apa komitmennya ya diantaranya adalah menetapkan penyelih halal ini. Jadi harus ya di perusahaan yang akan sertifikasi
sertifikasi halal, penilaian halal itu harus ada, harus ditetapkan, ya. Dan tugas dan wewenangnya di sini juga sudah dijelaskan. Untuk lebih detail nanti Bapak Ibu sebetulnya bisa baca ya ini, karena kalau saya bacakan satu-satu nanti tidak selesai, ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh surat penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Hmm. Ini wajib, ini harus ada Bapak Ibu, disiapkan dulu nih, ya. Disiapkan, tadi saya sudah sampaikan, siapkan data-data awal ya, eh, surat SK tim ya. Nah, untuk pendaftaran si halal itu nanti pengisian data pelaku usaha itu butuh ini nih, nomornya, nomor suratnya ini ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk tadi pengisian ini ya, di sini bisa diisi, boleh pimpinan mau masuk ke sini sebagai tim boleh. Kemudian penyelia halal ya masuk ya, jabatannya misalnya dia sebagai penyelia, posisinya di tim itu sebagai ketua ya. Yang penyelianya nanti adalah ketua di timnya ya. Kemudian ditandatangan di SK tim ini. Nah, berikutnya terkait pembinaan sumber daya manusia. Nah, ini ada dua caranya, ya, yaitu mengikuti pelatihan eksternal bersama lembaga yang sudah terakreditasi. Ya, contohnya Bapak Ibu nih hari ini ikut pelatihan penyelia halal di Halal Institute, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk internal training, ya, di dalam perusahaannya sendiri itu juga diadakan, dilakukan ya pelatihan internal ya terkait dengan konsep halal haram misalnya, atau informasi terkait kehalalan produk ini seperti itu. Nah, dokumen implementasi untuk melengkapi ini, kriteria ini apa ya? Eh, apa, daftar hadir kegiatan pelatihan misalnya, atau mungkin ada foto kegiatan, atau ada materinya dan hasil evaluasi ya, seperti itu. Nah, untuk bahan ya berikutnya, ini bahan di dalam ini juga sangat sudah dijelaskan bahwa di sini tergambar komitmen dari pelaku usaha untuk menggunakan bahan-bahan yang halal dan yang sudah terdaftar dalam daftar bahan halal. Ya, oke. Kemudian terkait proses produk halal, lokasi, tempat, dan alat. Nah, ini diperhatikan ya. Intinya adalah terkait lokasi, tempat, alat itu semuanya harus terpisah ya Bapak Ibu ya. Terpisah antara yang halal dan tidak halal. Itu intinya. Nah, terkait prosedur ya, mulai dari prosedur apa? Prosedur terkait menetapkan, memelihara dan menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur PPH ya, mulai dari penggunaan bahan, ya, fasilitas, ya, pencucian dan seterusnya itu juga harus ada, harus disiapkan. Kalau misalnya Bapak Ibu, oh ternyata bingung nih mau bikin prosedur ini, nanti boleh dilihat ya di template SCPH-nya, dan prosedur yang sudah ada itu nanti bisa dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, ini ya beberapa prosedur, penelusuran, peluncuran, formulasi produk juga ya. Gitu. Oke ya. Nah, berikutnya kita ke produk. Nah, produk tadi, produk ini juga harus dipastikan memang boleh untuk disertifikasi halal ya, masuk dia ke dalam kriteria. Nah, untuk produk ini ya. Jadi produk ini sebetulnya tidak hanya halal saja, tapi juga toib ya, halal dan toiban ya, aman ya, halal ya, gitu. Dan untuk produk ini juga ada, tadi sudah disampaikan saya rasa ya, tidak semua nama bisa dijadikan untuk dinamai pada produk yang halal. Ada beberapa ya, nama-nama yang memang tidak boleh digunakan, seperti tadi ada ham ya, hamburger, hotdog ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga dari segi bentuknya misalnya lucu, Bapak Ibu mau bikin nastar, nastarnya dibuat seperti babi misalnya ya, ya nggak boleh, walaupun hanya lucu-lucuan, bahannya bahan halal semua, ya itu jadi seperti menyerupai, nggak boleh.
Ya. Nah, berikutnya ini terakhir kegiatan pemantauan dan evaluasi. Ini adalah kegiatan terkait dengan audit internal ya dan kaji ulang manajemen. Ini harus dilakukan pelaku usaha. Tentunya nanti yang akan memfasilitasi ini adalah si penyelia halalnya. Ya, pelaku usaha biasanya maunya tahu beres aja. Jadi penyelia halal ini harus siapkan, ya harus lakukan ya untuk kegiatan audit internal ataupun pemantauan dan evaluasi di perusahaan ya seperti itu. Nah, prosedur IKA ya tadi sudah disampaikan ya. eh, Prosedur dan IKA ini seperti apa? Kemudian isi prosedur ya, ada beberapa ini dari tujuan, ruang lingkup, daftar istilah, referensi ya, dan seterusnya ya. Nah, tata cara pembuatan prosedur. Ya, yang pertama ya, aktivitas yang akan dibuat itu dirinci dan dipahami dulu. Kemudian kira-kira siapa yang terlibat nih di dalam prosedur ini? Ya. Kemudian langkah-langkahnya dituliskan. Ya, langkah-langkah kerjanya seperti apa. Nah, kemudian baru nanti disusun ya rancangan prosedurnya sesuai format. Baru nanti dievaluasi. Ada evaluasi juga, evaluasi ya untuk rancangan prosedur ya dan personal yang terlibat tadi. Itu dan terakhir itu disahkan ya. Itu Bapak Ibu ya. Hmm, ini contoh ya, contoh dari prosedur ya. Ini sudah lama memang ya. Implementasi SJPH. Nah, implementasi SJPH ya. Implementasi SJPH itu yang saya sampaikan dari 5 kriteria. Kriteria pertama, implementasinya adalah terkait dengan ini ya. Kriteria pertama terkait kebijakan halal. Implementasinya buktinya adalah poster kebijakan halal tadi. Terkait dengan tim tanggung jawab manajemen ya, puncak ya. Nah, berarti nanti menetapkan SK tim, ya, SK tim penyelia dan atau tim ya seperti itu. Kemudian terkait pelatihan ya, pelatihan harus diikutsertakan ke pelatihan eksternal dan juga internal. Ya. Itu dari yang pertama komitmen. Kemudian yang kedua dari bahan. Dari bahan berarti harus ada dokumen pendukung bahan yang valid untuk bahan-bahan yang kritis dan juga nota pembelian atau mungkin ada surat kerjasama, MOU dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga proses produk halal PPH ya. Bukti implementasinya adalah misalnya melalui form catatan-catatan tertulis ya terkait dengan aktivitas yang ada di pelaku usaha terkait 7 aktivitas tadi. Misalnya terkait penyediaan bahan itu ada formnya itu, form pengisian bahan yang disediakan apa saja ya, ada formnya begitu. Kemudian terkait produk yang keempat, berarti produknya ini harus dipastikan dia aman ya, kemudian juga halal ya, tidak menggunakan nama produk yang menyimpang dan bentuknya juga aman. Ya. Kemudian berikutnya pemantauan dan evaluasi. Nah ini audit internal dan kaji ulang manajemen. Paling tidak ini dilakukan 1 tahun sekali, paling tidak. Tapi harus memang dilakukan. Gitu ya. Ini contoh form penerimaan bahan datang, implementasi dari kriteria ketiga ya. Iya. Nah, manual SCPH yang sudah disusun tadi, SOP dan IK-nya Bapak Ibu ya, itu bisa disosialisasikan ya. Ya, ini caranya banyak, bisa melalui langsung ya di internal perusahaan atau mungkin Zoom meeting misalnya atau apa gitu ya. Oke, berikutnya ini bentuk sosialisasi bisa training langsung face to face atau melalui media elektronik atau melalui poster, banner ya, banyak caranya ya. Nah, langkah-langkah sosialisasi pasti dokumennya semuanya disiapkan, program yang akan disosialisasikan, materinya disiapkan ya, baru nanti pelaksanaan programnya dan memeriksa penerapan ya, ketentuan halal dan manual halal ya, prosedur serta instruksi kerja sosialisasi. Oke,
Itu saja Bapak Ibu untuk materinya hari ini. Ya, kita bisa berdiskusi ya. Barangkali 15 menit saja ya kita diskusi paling lama karena akan langsung mengerjakan tugas. Boleh boleh Halo resen Ibu. atau di kolom chat boleh. Resen dulu ya. Nanti saya panggil. Saya mohon izin ini untuk melihat pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Audit internal dilakukan sebelum pengajuan sertifikasi halalkah? Iya betul, sebaiknya begitu, Pak Noval. Ya, sebaiknya sih begitu. Kemudian untuk poster kebijakan halal apakah perlu tanda tangan? Ya, sebaiknya memang ditanda tangan ya, memang seperti itu. Kemudian untuk ketua tim manajemen halal apakah harus penilai halal? Ya, betul. Seperti itu, ketua tim. Ya, nah, harusnya penilai halal karena kan dia yang tahu ya. Dan supaya nanti wewenangnya untuk memerintah juga enak gitu ya kalau dia ketua. Gitu. Ya, Pak Muhammad Iksan Tuharia, silakan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Ya, Pak. Ibu Silakan, Pak. ini kalau dari materi yang disampaikan ini kan saya bingung nih kita mau mulai dari mana ya? Karena dia di sini kan mulainya dari dokumen cover halaman muka, terus bikin daftar isi kan, terus identitas perusahaan. Tetapi di satu sisi kita ada sosialisasi dulu dokumen itu dibutuhkan. Terus penentuan titik kritis dan lain-lain. Terus ada SK. Eh, Kalau dari Ibu saran yang paling bagus untuk kita bisa memulai lebih dulu sebenarnya langkah yang paling dulu apa? SK dulu. Semua itu dilakukan dulu semua hal. Baru kita masuk ke penyusunan dokumen. Apa kita menyusun dokumen dulu baru sambil melakukan itu? Ya, langkah yang pertama. Yang pertama tentu Bapak harus tentukan dulu nih eh, apa usahanya atau proses bisnis perusahaannya seperti apa nih. Ini usaha yang mau diajukan sertifikasi halal ini bergerak di bidang apa itu dulu. Ya, karena nanti harus ditentukan nanti jenis produknya masuk ke yang mana untuk usaha ini dalam proses sertifikasinya. Itu dulu yang pertama. Ditentukan proses bisnisnya, kegiatannya apa saja, ruang lingkupnya apa saja. Karena nanti ruang lingkup ini atau akan diisi nanti di dalam manual SCPH. Nah, itu harus ditentukan dulu tuh di awal semuanya, diidentifikasi semuanya. Ya, kemudian nanti terkait titik kritis itu bisa nanti sambil mengisi dokumen itu bisa nanti berjalan. Ya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita identifikasi ya ruang lingkupnya, oke sudah tahu nih mau pengajuan halal rumah potong ayam. Nah, rumah potong ayam ya, ini nih ruang lingkupnya. Kemudian kegiatannya apa saja di situ. Nah, kemudian persyaratannya apa saja dilihat dulu. Persyaratannya apa aja di si halalnya. Ya, dan juga sebelum masuk ke si halal itu tadi siapkan dulu NIB. NIB dia merupakan dokumen yang wajib untuk pengajuan halal. Untuk membuat akun si halal itu pakai nomor NIB ya untuk usaha dalam negeri. Ya, jadi dibuat dulu nih NIB-nya Pak sebelum Bapak menyusun dokumen manual SCPH ya. Dibuat NIB nanti itu dipergunakan untuk membuat akun si halal. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sebetulnya dipermudah. Untuk sekarang eh, manual SCPH itu bisa disusun melalui akun si halal. Gampang caranya. Bapak Ibu tinggal input data, nanti download jadi. Nah, tapi memang kelemahannya adalah ada beberapa bagian itu tidak lengkap, tidak terisi kalau dari sistem. Nanti bisa dilengkapi secara konvensional. Ya, jadi gitu Pak ya. Setelah tadi Bapak langkah awalnya Bapak tentukan dulu ruang lingkup usahanya seperti apa, proses bisnisnya, NIP dibuat. Kemudian setelah itu nanti baru disusun SCPH-nya. Nah, untuk menyusun SCPH ini, Bapak harus tahu jenis produknya. Makanya tadi kita eh,
apa kita identifikasi produknya ini apa nih yang mau didaftarkan. Nah, harus tahu tuh ceknya di mana di KMA 944 untuk makanan minuman dan KMA 748 untuk yang bukan makanan minuman. Nah, nanti kalau sudah ketemu baru diisi nanti di si halalnya atau mau pengisian manual ya. Cuman memang untuk sekarang langsung ke si halal pengisian. Ya, supaya tidak dua kali langsung ke si halal nanti untuk hard copy-nya itu nanti bisa dilengkapi sendiri. Begitu ya langkah awalnya. Jadi memang data awalnya Bapak memang harus mempersiapkan eh, KTP ya, KTP untuk pengisian data-data ya penyelia, penyelia ini KTP KTP penyelia, sertifikat pelatihan penyelia kalau dia perusahaan menengah besar plus sertifikat uji kompetensi. Itu nanti diupload ke Sihalal. Kemudian riwayat hidup ya enggak ya? Riwayat hidup siapkan saja riwayat hidup saya lupa itu dilampirkan juga ya itu disiapkan dulu data-data itu baru nanti input si halal ya ketika NIB sudah dibuat akun si halalnya nanti di si halal dibuat itunya informasi data pelaku usaha nanti dia minta upload itu tanda tangan tuh tanda tangan pimpinan dan juga penyelia halal ya ketika sudah diisi datanya nanti masuk dia minta juga tuh nomor SK timnya SK tim penilai halal itu juga harus disiapkan di awal tuh ya Pak. Disiapkan, dibuat nomornya karena untuk pengisian data dia menanyakan nomor SK penunjukan dari pelaku usaha gitu ya. Itu diinput. Lalu nanti dikerjakan yang lain-lain. Nanti kalau sudah terinput semua data-data awal baru nanti masuk ke kriteria 1, 2, 3, 4, 5 gitu Pak langkah awalnya kira-kira Pak Muhammad Iksan. Siap, siap. Ya. Ibu Mela, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Itu melanjutkan yang pertanyaan di chat ya Bu. Itu Iya. halal untuk ketua tim manajemen. Apakah misalkan dia udah tidak berlaku sertifikat halalnya masih bisa menjadi ketua nggak? Ya, sertifikat halal atau sertifikat Sertifikat penyelia. penyelia. Oh, sertifikat pelatihan sih nggak ada masa berlaku ya, kecuali sertifikat kompetensi. Ya, kompetensinya maksudnya. Nah, boleh aja sih, kan dia sudah ada sertifikat pelatihannya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk yang poster Bu, jikalau hanya ada kata-kata komitmennya saja tanpa ada tanda tangan pemilik perusahaan itu bisa. Sebaiknya, sebaiknya memang poster kebijakan halal itu ada tanda tangannya, sebaiknya. Tapi ada juga ya kalau dia dijadikan poster besar itu tidak ada apa tanda tangan perusahaannya ya ada saya ketemukan seperti itu entah kenapa mungkin sulit dicetak atau bagaimana nggak tahu atau memang nggak boleh ya. Nah, sebaiknya sih ada. Atau nanti kalau nggak ada ya dicap aja, cap perusahaan. Oke, oke, baik. Terima kasih ya. Tapi memang untuk kebijakan halal ya di si halal itu harus ditandatangan oleh owner ya Bu ya, pemilik usaha. Nah, berkaca dari situlah makanya poster kebijakan halal itu dan seharusnya memang ada desain oleh pimpinan. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Oh, sudah 14.11 ya. Ada di kolom chat ya ini. Oke, saya baca dulu nih dari Pak. Setelah 14.15 kita langsung ini ya, pembahasan LK ya. Pak Seno Aji. Untuk tanda tangan pejabat perusahaan harus, iya betul yang paling puncak. Kalau lagi dinas di luar negeri nanti bisa diwakil. Hah? Oh, nanti untuk tugas dan sudah harus dikumpulkan. Oh, kalau untuk tugas ya Pak Seno itu boleh nanti diwakilkan Pak Seno untuk tugas ya. Tapi kalau untuk pengajuan halal nanti juga kalau misalnya pimpinan puncaknya sedang dinas ke luar negeri ya boleh nanti diwakilkan ya gitu. Pak Muhammad Irsyad, ah, em, pengerjaan LK apakah harus sudah mencari mitra?
usaha. Oh, untuk pengerjaan LK ya memang ya nanti tugas ini dikerjakan harus ada gambaran nih usaha apa yang mau dikerjakan gitu ya. Kalau Bapak belum punya ya nanti kira-kira mau bantu pelaku usaha apa gitu ya. Boleh diangan-angan dulu ya untuk tugas ini ya karena ini kan dadakan sifatnya ya. Tapi kalau untuk tugas OJT nanti tentu harus dicari ya. Nah, itu beda lagi. Bu Santi, bila ada beberapa dokumen yang belum lengkap, apakah sertifikat halal akan tertunda? Ya, betul. Pasti akan tertunda, Bu Santi. Jadi, pada saat pengajuan pendaftaran sertifikat halal, di Si Halal itu sudah ada screening awal sebetulnya. Ya, oke, baik Bapak Ibu, kita langsung ke eh, penugasan LK. Bu, maaf Bu, Ah ya, bertanya Bu. Silahkan. Eh, terkait tadi permasalahan templates Bu. Eh, Template. template soal apa SJP tadi ya. Itu Ya, kita bisa langsung ambil aja atau comot aja dari ini ya Bu ya, dari situs ya, dari web ya Bu ya. bisa Pak, bisa. Boleh. Boleh dipakai kok itu template yang ada. Oke, baik. Iya, iya, oke, oke. Terima kasih Bu. Ya. Hmm, tugasnya ini saya share ke grup WhatsApp ya. Ini grup 233. Saya kirim di sini biar bisa dikerjakan sama-sama. Hmm, hmm. Nah, sudah saya kirim Bapak Ibu, silahkan ya dibuka dan dikerjakan. Ini saya sambil buka di Zoom. Nah, kelihatan ya? Saya menjelaskan ya, nanti Bapak Ibu silahkan diisi. Nah, ini adalah Maaf, Bu. ya, Maaf, aku mau bertanya. ya silakan. Kalau tugasnya harus dikerjakan hari ini? Iya, betul. Harus dikerjakan hari ini. Oh, baik. Ini tugasnya Bapak Ibu, silakan dicek. Tugas 1 LK1 manual SCPH. Jadi memang kita tujuannya supaya Bapak Ibu bisa menyusun manual SCPH ya secara manual atau secara mandiri ya tanpa mengandalkan sistem ya atau si halal ya. Nah, manual SCPH di sini ada diminta Bapak Ibu mengisi nama usaha, nama perusahaan. Silahkan nanti ini diisi nama usahanya, nama perusahaannya ya. PT apa misalnya ya, PT Semangat Jaya misalnya itu apa ya. Nah, kemudian di kolom di bawahnya ada kolom disiapkan, disetujui. Ini nanti bisa dikosongkan ini. Maksudnya ini disiapkan oleh siapa penilai halal? Disetujui oleh pemilik usaha. Tanda tangannya di sini, sini ya. Di bawah ini diisi nama penilai halal dan ini nama pemilik usaha. Ya, isi tanggal bulan tahun lengkapnya ya. Kemudian di kolom kecil di bawah ini perhatikan yang merah ini isi nama perusahaan, isi nama perusahaan. Silakan Bapak Ibu kerjakan ini halaman pertama. Nanti kita akan next ke halaman berikutnya. 3 menit nih untuk kerjain yang pertama silakan. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ada yang sulit mendapatkan tanda tangan untuk saat ini, boleh nanti ini tanda tangan itu diisi gambar atau misalnya ya, nih misal saya delete nih, bisa nggak ya? Nih, ini template ya. Hmm, misalnya penyelih halalnya kebetulan saya, ini contoh aja. Kemudian tanda tangan misalnya saya sulit nih menampilkan untuk tugas ini karena buru-buru. Ya, saya kasih aja lah inisial nama saya. Kok nggak kelihatan? Bisa ya. Oh, format dari template-nya ya, boleh kalau di mau di
apa di-upload misalnya nih aja ya. Contoh. Oke. Nah, misalnya ini hanya sebagai contoh aja. Ya, untuk tugas ini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti untuk tugas UJT itu beda, harus yang asli. Ini kalau misalnya tugas ini kan harus buru-buru nih, harus selesai hari ini. Boleh ya, Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu Bu, sudah gimana? izin Bu, warna hurufnya tetap merah kah? Warnanya nanti bisa diganti hitam kalau sudah dikerjakan. Boleh diganti. Oke, Bu. Siap. Silakan dikerjakan ya halaman pertama sebelum kita pindah ke halaman berikutnya. 2 menit ya, sampai 14.20. Ya, sampai menit. Halo Bu, Iya Pak. halo. Iya, kenapa Pak? Ini ini baru buat contoh aja kan ya Bu ya? Iya, contoh. Ah ya, siap, siap. Iya. Maksudnya kita isi datanya nggak Fiktif. fiksi gitu juga bisa kan? Boleh. Untuk tugas ini fiksi boleh. Untuk tugas yang ini ya. Oke, Tapi siap. kalau nanti tugas UJT, setelah ini kan Bapak ada praktek nih. Ya Ya, nggak fiksi. Yang ini nggak apa-apa. ya, 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 siap. Ya. Ya, siap. Makasih Bu ya. Bu, untuk tanda tangan Tanda tangan. saya nggak ubah ya, boleh? Ya, yang penting diisi aja. Jangan dikosong. Ini kan kosong Mas ini. Bapak isi Oh, aja oke. apalah gitu, terserah pokoknya isi. Oke, Bu. Atau Bapak mau tulis lagi namanya di tanda tangan ya boleh juga gitu. Yang penting jangan dikosong aja. Karena ini Izin nanya Bu, ini semuanya yang diisi ya Bu ya? iya, Satu SJP ya? iya betul. Ini tidak satu manual sih Bu. Ini kita hanya fokus pada unit kompetensi yang pertama saja. Oh, jadi isi nama usaha atau perusahaan ini aja? Nggak sampai halaman bawahnya yang saya kirim di grup tadi ya. Maksudnya semuanya gitu. Saya nggak paham Bu. Iya, semuanya diisi. Cuman ini kan baru Maksudnya saya kan baru menjelaskan. semuanya Bu. Iya, semuanya. Tapi kan saya baru menjelaskan ini. Nanti kita next ke halaman berikutnya. Udah Oh, nah ya maksud 14.20. saya yang sekarang ini yang diisi adalah di halaman pertama dulu. Iya, betul. Oh iya, ya itu Nah, maksud saya Bu. iya. Nah, kita lanjut ya. Sudah 14.20. Nah, ini dasar hukumnya Ya ini Bapak belum. Ibu bisa lihat ya. Nih ya, beberapa dasar hukumnya ya berawal dari Undang-Undang Nomor 33 ya, diturunkan menjadi eh, apa regulasi berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke halaman daftar isi. Nanti Bapak Ibu ini nanti bisa dilengkapi nomor halamannya ini ya. Nih, nomor halamannya nanti dilengkapi kalau misalnya sudah selesai dikerjakan. Karena ini kan belum selesai, bisa dikip dulu ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini informasi umum perusahaan ini loh Bapak Ibu. Silakan ini diisi. Nama perusahaan, NIB ya, diisi ya ini ya NIB-nya. Kemudian skala usahanya dipilih salah satu ya sesuai NIB. Kemudian nama pimpinannya siapa, nama penyuluh halalnya berarti nama Bapak Ibu ya. Alamat perusahaan, telepon fax perusahaan, alamat fasilitas produksi, telepon fax fasilitas produksi, kontak person atau email. Ya. Kemudian nama merek produk. Nah, ini merek produk yang akan disertifikasi namanya apa? Misalnya catering apa Semangat Jaya misalnya ya. Jadi dibikin nama produknya.
Kemudian nomor izin edarnya apa nih yang ada? Ya, pilih salah satu atau coret yang lain boleh. Untuk jenis produk, nah untuk jenis produk Bapak Ibu silakan buka KMA 944 kalau Bapak Ibu produknya makanan minuman. Kalau produk bukan makanan minuman, buka KMA 748 jenis produk. Jumlah pekerja, daerah pemasaran dipilih salah satu, sistem pemasaran dipilih juga. Nah, untuk jenis produk di sini, ini saya akan stop layar ya. Saya akan buka regulasi KMA. Nah, ini. Ini untuk tanda tangan nggak bisa dipindah itu. Iya, nggak bisa dipindah di itu aja Bu, ditampilkan gambar aja atau apa gitu. Penting jangan kosong aja. Nah, ini untuk jenis produk. Bapak dan Ibu ada nggak yang mau dibantu cari nih satu jenis produknya sebagai contoh? Ayo, Lama Kosmetik, cari Bu. gambar aja. kosmetik. Oke, Restoran, Bu. Kosmetik parfum, Bu. kosmetik. Oke, kalau kosmetik saya bukanya KMA 748. Ya, tunggu dulu saya buka. Oke. 748. Bapak Ibu juga sudah punya filenya, silakan dibuka. Kosmetik. Belum Bu, ini masih mencari satu Bu, ini aja belum selesai. Silakan disimak ya, Bu. Tadi Bu, sudah saya tungguin ya. Karena Iya, kita kalau untuk parfum, Bu, Bu, masuk kemana ya? halo Bu. Nah, ini kosmetik sebentar. Ya, Ini dilihat ada di poin D ya, di oke. 748. Ini kosmetik. Parfum nanti bisa dilihat di sini, scroll ke bawah ya. Kita cari parfum ada di bagian mana. Parfum, sebetulnya kata kunci aja dicari juga bisa sih. Nih, yang pewangi. jelas Bu. Nih, parfum ini loh. Nih ya. Ya, baik, Bu. Nah, berarti nanti nulisnya, kita lihat ya, nulisnya begini Bapak. Nulisnya saya ketik di kolom chat deh ya, bagi yang parfum ini, saya ke atas tadi, eh, tulis yang lengkap ya, kosmetik, kosmetik, kemudian parfum, 16 ya, 16 tadi, 1.6, 1.6, ya 1.6 parfum. Parfum D.1.6. Nah, ditulis referensinya sesuai KMA 748 tahun 2021. Nah, itu cara nulisnya di kolom chat ya, Bapak ya. Yang untuk parfum tadi. Nah, Bapak Ibu yang lain juga sama nanti. Jadi, dilihat ya, referensinya jangan lupa ditulis. Karena kan dia, apakah dia mengacu ke KMA 748 atau 944 gitu ya. Ya, ada lagi nggak yang mau Bu, dicontohin nih? Satu lagi. kalau untuk jenis produk kimia kita carinya kemana ya Bu? Produk kimia juga di 748. Ya, 748. di sini juga 748 juga. Nih, produk kimiawi Bu, ada di poin E tuh. Ya, jadi poin E. Silahkan nanti Ibu lihat, masuk ke bagian yang mana ini produk Ibu. Ada di poin E nih, produk kimiawi. Ya, nah kan nanti dilihat di sini. Ya, banyak tuh ya. Oke ya, itu ya. Nanti untuk Bu, mencari kalau restoran, Bu. apa? Parfum boleh kopi, Bu. Restoran, Bu. Restoran, oke. Restoran. Restoran saya pindah ke KMA 944 ya. Kelihatan nggak KMA-nya ini? 944 Kelihatan, Bu. ya. Restoran. Nah, kalau restoran nulisnya begini. Nah, penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Kemudian restoran berarti
16 ya. Iya, 16 ya, Bu ya. Orang A 16 titik Ibu maaf, kalau untuk cari bahannya ini masuk ke Google atau gimana, Bu? Apakah jenis? Kalau bahan Tapi nanti saya dulu. belum mengerjakan, masih mendengarkan, jadi bingung ya Bu, yang saya ini dulu mana? Iya, dengarkan saya aja, Bu. Kalau bahan itu nanti belum sesinya. Saya hanya sesi UK1, sabar. Ya, fokus dulu sama sini ya yang saya jelaskan. Itu nanti mendengarkan juga kayak bulan 44 tahun 2024. Nah, itu di kolom chat untuk yang restoran. Ya, jadi gitu ya. Oke, siap, Bu. Bapak Ibu tulisnya begitu ya. Nanti jenis produknya itu ya dilihat dia jenisnya apa, kelompok jenisnya apa, kemudian kodenya di dalam kurung, kemudian sesuai KMA apa referensinya. Ya, seperti yang saya contohkan di kolom chat. Nah, nanti bisa lihat nanti ya, yang masuk yang mana ini produk Bapak Ibu. Ya, itu dulu ya untuk jenis produk. Nanti sisanya silakan Bapak Ibu cari sendiri. Ya, saya lanjut ke materi dulu karena materi kita masih pembahasan LK masih banyak ya. Nanti boleh kalau Jadi ini siswa belum dibuat gimana Bu? dulu ini Bu, belum Ya, dibuat dulu. Ibu simak dulu aja ya. Nanti kalau Ibu sambil Ya, ngerjain takut soalnya nggak jadi fokus. bingung ya ke sana kemari Ibu, ini buka untuk jenis ininya. produknya yang mana ya, Bu? Yang kami yang jenis produk kimia, kami carinya gimana ya, Bu? Ya, Tadi sudah saya sampaikan, Ibu buka KMA 748, ya. cari di situ produk kimia, kimiawi, contohnya. Ada tadi di poin E tadi tuh, produk kimiawi. Nah, Ibu cari produknya yang mana, kan banyak di situ. Ya, cari di situ, di produk kimiawi, di KMA 748 carinya ya. Oke, saya lanjut. Ini kelihatan Word yang saya tampilkan ya. Ini udah ya, jenis produk. Nah, kita berpindah dulu ya, tolong disimak dulu. Nah, kita berpindah ke tujuan ini. Tujuan ini tidak usah diapa-apakan, sama tujuannya ya. Nanti Bapak Ibu cukup nanti menuliskan isi nama usaha, nama perusahaannya saja. Ini yang merah ini. Kalau udah diisi nanti bisa dihitamkan. Ya, ruang lingkup juga sama, isi nama usaha atau perusahaan. Nah, terkait dengan PPh-nya, ini kan jelas ya PPh-nya yang merah-merah ini ya Bapak Ibu. Ini kan ada dalam kurung cek sesuai bisnis proses perusahaan. Jadi, Bapak Ibu jangan tulis semuanya begini, tapi dicek. Kalau misalnya tadi restoran, ya berarti hanya sampai penyajian. Ini nggak ada nih. Nah, terus kalau tadi kosmetik, kosmetik ternyata dia ada maklon, ada gudang sewa juga, tapi nggak ada outlet. Penyajian nggak ada, berarti ini hapus. Nah, ya, jadi disesuaikan ruang lingkup ini dengan proses bisnis usaha masing-masing. Ya, Bapak Ibu ya, gitu. Ya, kemudian saya kembali. Eh, Berikutnya di komitmen tanggung jawab terkait kebijakan halal. Ini yang merah ini Bapak Ibu perhatikan. Isi nama usaha perusahaan, kemudian di bawah ini diisi nih tanggal, tempat, tanggal, bulan, tahun, kemudian nama pimpinan perusahaannya siapa namanya. Di sini nama ya. Kemudian tanda tangannya. Poin 11 juga sama, diisi nama usaha, nama perusahaan ya. 12 dan 13 ini mereka saling terkait Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengisi di poin 12 ini secara audio, visual dan atau audio visual, berarti di bawah pasti juga ada ya buktinya ya, implementasinya begitu disesuaikan ya dengan yang di atas. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan semuanya ya sudah berarti tidak perlu dihapus, cukup dihitamkan saja. Kemudian yang merah-merah ini di poin tanggung jawab, ini isi ya nama pemilik usaha. Lalu di poin pembinaan juga sama, isi nama usaha, nama pemilik ya, sesuai yang diminta di template. Ya, isinya sama itu ya semuanya. Terkait bahan juga sama ya, tinggal diganti yang merah itu ya. Nah, terkait proses juga sama ini. Nah, namun proses ini ada sedikit ini yang mungkin harus dihapus.
Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan penyembelihan, bukan RPA, RPU, ini nanti bisa dihapus atau bisa dicoret saja. Ini misalnya nggak pakai nih, ya udah coret aja. Ya, nah, terkait pengolahan ada misalnya, terkait eh, distribusi ada, penyajian kebetulan nggak ada, ya udah dicoret aja. Jadi yang ada aja ya, ini sesuai dengan yang ada pada ruang lingkup tadi. Ya, nah gitu ya kira-kira. Kemudian terkait prosedur, nah ini nih biasanya peserta suka bingung di sini. Ini diisi nama usaha perusahaannya ya terkait prosedur. Misalnya ada prosedur bahan ya. Ini nanti dibaca ya Bapak Ibu ya. Ini terkait penggunaan bahan baru. Kira-kira prosedur penggunaan bahan baru ini di tempat Bapak Ibu itu nama SOP-nya apa? Kalau belum punya Bu SOP-nya. Nah, kalau belum punya, kira-kira kalau misalnya nanti dibuatkan SOP-nya jadi SOP apa namanya? Contoh, misal ya, contoh ini adalah SOP penggunaan, boleh ya, misalnya gini aja deh, PT XYZ misalnya, boleh. Jadi disesuaikan dengan eh, apa klausul yang ada pada kalimat pada masing-masing prosedur. Ya, begitu seterusnya. Ini isi nama SOP, namanya aja gitu. SOP-nya tidak dilampirkan tapi namanya aja, ya. Kemudian tadi terkait dengan RPU RPA pemingsanan kita nggak ada. Berarti ini dicoret ya, karena kan nggak ada. Nah, kok nggak mau ya? Nah, penyembelihan tadi juga nggak ada. Ini nanti bisa dicoret Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang nggak sesuai itu bisa dicoret sebetulnya ya. Nah, terkait prosedur produk, nah ini juga nama SOP-nya diisi semua ya. Nah, kalau aturan pengunjung Bapak Ibu nggak ada, display nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, coret saja. Nggak apa-apa, boleh. Atau mau ditambahkan juga boleh ya. Itu Bu, ya. maaf Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Ini kan saya baru sampai di pendahuluan Bu. Lalu di sini ada nama penyelia halal, ini ada 2. Ini harus diisi keduanya Bu, karena atau gimana? Satu aja ya? Satu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Satu aja. Mungkin Bu usul Bu, mungkin gini Bu, kami harus mengerjakan apa dulu? Atau kami mesti mendengar dulu. kan Ibu Mendengar dulu Bu. Tadi sudah saya sampaikan. dulu gitu Bu. Mendengar Soalnya dulu. jujur kami bingung Bu dengan mengisi dan mendengarkan itu harus yang mana gitu Bu. Mendengar dulu kan sudah saya sampaikan Oh iya, mendengar. iya Tadi baik, kalau iya yang baik, sambil baik. Ya. kalau yang sambil mengisi bisa sambil mengisi ya silahkan. Kalau nggak bisa fokus sambil ngisi sambil dengar ya fokus dengar dulu. Ya, gitu ya. Karena kan kita waktunya terbatas ya. Nanti kalau saya sudah selesai, Bapak Ibu bisa meneruskan ya. Dan kalau masih sesi ini masih ada, saya akan jawab nanti ya bagian mana yang bingung ya. Saya jelaskan dulu sampai akhir sebentar ya. Nah, ini proses produk, prosedur produk ini juga diisi nama SOP ya. Nah, kemudian terkait produk ini yang merah-merah diisi ya, nama usaha, nama perusahaan ya. Ini nggak usah dihapus Bapak Ibu, udah ikutin template aja. Nah, pengemasan juga sama. Ini kalau ini terkait karkas daging nggak ada ya coret lah kalau nggak ada ya, boleh ya. Kemudian identifikasi maupun telusur juga isi. Di yang merah-merah ini diganti ya namanya. Ini juga pemantauan evaluasi. Nama SOP-nya apa? Misalnya terkait audit internal. Oke, SOP audit internal. Audit internal PT X, Y, Z. Boleh aja ya seperti ini kok sih. X enggak konsisten. Nah, kemudian ya, nah, udah ya semuanya. Nah, sampai halaman lampiran ini, tadi dari halaman depan ya, halaman cover sampai ini, itu kita sebut dengan manual. Manual atau petunjuk Bapak Ibu. Makanya di sini, di atas ini kan udah banyak ya klausul-klausulnya ya, kalimat-kalimatnya itu adalah manual. Maaf Bu, mau bertanya kalau SOP-nya itu harus diisi kalau walaupun kita belum ada? Harus diisi. Harus diisi. Walaupun belum ada, kira-kira nanti kalau ada akan jadi SOP apa itu namanya. Oh, Harus baik Bu. diisi ya. Atau Bapak Ibu ini kan SOP audit internal nih, tapi Bapak Ibu tidak menuliskan ini. Bapak Ibu menuliskan SOP 10 apa ya? Kode-kode misalnya.
AI misalnya ya, PT XYZ, boleh aja. Apa? Kan Bapak Ibu yang tahu. Yang penting diisi nama SOP-nya. Ya, ya. Nah, kemudian lampiran-lampirannya. Nah, nanti ini juga, ini hitam nih, jangan terkecoh Bapak Ibu. Satu warna hitam ya, kebijakan halal. Ini diisi nama usaha, nama perusahaan ya. Dan ini diisi lengkap ya, tempat, tanggal, nama pimpinan, dan tanda tangan. Dan berikutnya, di halaman surat keputusan tim, lampiran 3, ini diisi juga. Nama pimpinannya kira-kira siapa nih? Pimpinan kebetulan sebagai ketua, tanda tangan boleh ya. Tapi ternyata pimpinannya non-muslim nih, ketuanya penyelia halnya aja, boleh diganti aja. Misalnya Elia, saya bukan pimpinan, saya bagian marketing. Saya penyelia, boleh aja ya, tanda tangan saya. Eh, boleh. Nah, marketing dan diperjelas di sini ya, penyelia halal. Nah, misalnya, nah 2, 3, 4, 5 siapa? Ya, di sini tanda tangan juga ya. Ini Halo juga Ibu. diisi ya. Tanda tangan ini nanti boleh inisial, boleh juga Bapak Ibu ya, kalau kalau sulit ini untuk tugas ini. Ya, tunggu sebentar ya Pak ya. Sebentar, satu lagi nih, dikit lagi. Nanti saya akan jawab ya. Satu lagi nih terkait yang ini nggak apa-apa dibiarin aja ya. Terkait materi, terkait ini nih. Bukti evaluasi pelatihan internal. Kan Bapak Ibu nanti kan wajib ya mengadakan pelatihan internal ya di perusahaannya. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya ini bisa berupa absensi Bapak Ibu, absen kegiatan, atau foto kegiatan training ya yang sedang berlangsung, atau mungkin materi yang disampaikan, boleh saja ya. Contoh ya, bukti kegiatan pelatihan internal ya. Misalnya ya saya buatkanlah misalnya di sini absen. Nah, saya di sini aja deh. Saya insert aja. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, gambaran ya. Jangan sampai salah paham nanti ya, ditiru plek-ketiplek gitu. Misalnya nomor, nama, jabatan, atau jabatan boleh ya. Nah, ini bukti kegiatan berupa absen training misalnya. Misalnya tuh 2, kan bisa dibikin sendiri ya. Namanya misalnya Elia, Budi, misalnya Santi, ya, jabatan penyelia, kemudian akuntan, misalnya ini purchasing, misalnya. Bisa aja ya. Contoh saja ya Bapak Ibu ya, ini untuk sebagai gambaran, jangan sampai nanti bingung. Terus mana fotonya, foto kegiatannya ya, foto kegiatan pada saat mengadakan training itulah ya, kira-kira ya. Ini saya. Terus karena saya nggak punya foto, ya ini kebetulan kita pelatihan nih. Ya, eh saya lampirkan aja nih foto kita lagi Zoom misalnya ya. Tapi tidak usah lah saya lampirkan itu, nanti ada yang salah persepsi lagi. Ya, kira-kira itulah ya. Foto apa kegiatan pelatihan absen, foto training internal ya. Kemudian um, absen foto materi ya, materi pelatihan bisa jadi. Dan mungkin Notulen Bu, notulen. notulen boleh ya, notulen ya boleh. Dan mungkin ada juga hasil eh, tes. Proses. Nah, boleh. Nah, itu kira-kira ya nanti dikerjakan. Gitu ya. Itu aja sih sebetulnya Bapak Ibu hanya yang mengisi tugas satu ini hanya sampai di sini aja. Sampai poin E. Nah, Bapak Ibu sudah boleh ini mengerjakan ini. Nanti kalau mau ditanya boleh tanya ke saya, resen saya jawab sepanjang masih ada waktu. Tadi Pak Novel mau bertanya, silakan Pak Novel. Iya, Bu, izin bertanya ya. Jadi untuk tim manajemen halal itu ketuanya harus penyelia halal kah? Atau mungkin bisa selain penyelia halal? Sebaiknya si penyelia halalnya Pak Novel. Oh, Sebaiknya. Tapi ternyata dalam hal ketua tim halal
mungkin manajer produksi mau jadi ketuanya nih, manajer produksi, tapi dia bukan penyelia halal. Saya aja deh ketuanya gitu kan. Dan kebetulan dia Muslim, ya, ya nggak apa-apa sebetulnya, ya. Tapi memang Berarti harus harus ini ya, ibaratnya setelah mendapatkan edukasi dari penyelia halal tadi ya di internal perusahaannya ya, gitu. Atau mungkin si manajer produksinya udah tahu mungkin tentang halal, tapi memang dia tidak ikut training aja. Mungkin pada saat training ikut Zoom-nya bareng-bareng, cuman yang nama terdaftar mungkin nama yang lain. Kan bisa aja kan? Intinya adalah seseorang yang memang memahami terkait dengan sertifikasi halal ini ataupun proses ya produksi halal, produk halal gitu. oke deh, terima kasih Bu. Bu, Ya. izin Bu bertanya Oke, terkait silakan. nomor izin edar tuh bagaimana Bu? Nomor izin Lalu edar. lalu terkait jenis produk yang saya tulis di sini semacam gula pasir Bu, kemasan. Oke, nomor izin edar yang pertama. Nomor izin edar, Bapak boleh nanti, Bapak belum punya berarti ya? Iya belum. Kalau belum punya nanti boleh dikosong. Ya, kosongin aja. Kalau Oh, terkait gula, apa tadi? gula pasir kemasan. Gula pasir. Saya bantu cari untuk Pak Reza. Ya, saya buka dulu KMA-nya ya. Ini MA 9, sebentar. 944. Nah, ini dia. Gula ya, kita cari aja kata kuncinya ya. Gula. Hmm, Gula cair ada nggak ya? Gula pasir. Oh, gula pasir. Oke. Gula pasir. Gula pasir. Pemanis kayaknya ini yang cocok ini. Sebentar ya. Nah, sebentar. Oh, bakery tawar. Nah, ini. Temu, Pak. Temu. Saya kecilkan sedikit. Nah, cara nulisnya Bapak. Nah, ini saya ketik di kolom chat ya. Baik, terima Bisa kasih. di copy paste. Bu Gula. Elia. Iya, sebentar ya Pak. Sebentar. Sebentar aja. Gula kristal putih. Berarti gula kristal putih atau gula pasir ya, Pak? Lebih tepatnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bentar ya, Pak ya. Dalam kurung, 0,11.1.5 ya, sesuai 494 tahun 2024. Kita lihat di atasnya menjadi sedikit. Nah, ini gula dan pemanis. Nih, gula dan pemanis termasuk madu, gula kristal. Nah, ini. Tuh ya. Oke. Baik, tadi Baik. siapa? Terima kasih, Bu. Ya. Saya Bu Noval. Oh iya, gimana Pak? Kalau minuman kopi kekinian masuknya apa ya Bu? Minuman kekinian. Apa Iya. itu minumannya? Kayak semacam kopi kenangan gitu, Fore, Jago Kopi. Ini aja, kopi aja, kopi. Kopi. Oh, banyak banget kalau minuman tuh Bu. Iya, banyak. Ini aja penyediaan lebih ke kafe nggak? Lebih ke produksinya sih. Oh, produksinya rumah rumah minum atau kafe kan banyak ya. Kedai minuman, rumah kedai obat tradisional, kita lihat ya. Penyediaan minuman keliling bukan. Oh, berarti kita cari dulu. Nah, iya itu Bu, penyediaan minuman keliling ya. Oh, minuman keliling dia. Betul. Oh, minuman keliling ya ini berarti Pak nih. Oh iya, Nih. 1634 ya. Ya, tapi cocok nggak ini? Ini baca dulu nih rinciannya. Cocok nggak kira-kira? Cocok nggak? Iya, benar cocok itu Bu. Benar. Kalau cocok berarti ini dan cara nulisnya. Nih saya kasih tahu ya. Penyediaan penyediaan minuman. Penyediaan eh,
Hmm, Ini titik 16,3. 34 ya. 16,34. Oke. Oke. Ya, berarti lagi ini sih boleh juga sih penyediaan minuman aja ya. Penyediaan minuman biar lebih spesifik ya. Penyediaan penyediaan boleh begini. Gitu ya, Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang di kolom chat bertanya nggak? Nggak ada ya. Silakan ya dikerjakan tugasnya ya. Kalau ada yang bertanya boleh ya. Ini mumpung masih di sini ya, saya 12 menit lagi. Saya izin sebentar ya. Kumpulan juga ini. Bu, mau bertanya, Bu. Silakan Pak Seno. Kalau manufacturing kotak karton apa ininya ya, Bu ya? Karton, Kodenya kemasan. ya, Bu ya? Nah, kemasan Iya. itu ada di KMA 748. Ayo kita lihat sama-sama. Sambil belajar ya mencarinya. Kemasan. Nah, kata kuncinya aja. Tuh. Kemasan produk, Pak ya. Kata kuncinya berarti ini barang gunaan dan Dia bahan bakunya kertas sih, Bu ya. ya. Karton itu kan kertas ya. Oh iya, barang gunaan ya dia ya. Hak ya, barang gunaan. Berarti kayak begini. Barang gunaan, kemudian kemasan produk, produk ya. Kemudian kemasan produk kertas kayaknya ya Pak, yang lebih cocok ya. Nah ini Bapak ini ada pilihan nih Pak. Bapak mau yang mana coba? Kemasan plastik, Oh, kertas, ada kemasan lain plastik. ya, Bu ya? Ada plastik juga nggak? Nggak, kertas Nggak aja. ada sih, Berarti bahan kertas ya. bakunya kertas. Iya, Kertas ya. bahan Ini ya. kertas. Berarti kemasan kertas A titik 72 ya. 72 Oke. sesuai dan bikin delapan tadi seperti aja deh. Sesuai dan bikin delapan. Nah gitu ya. Terus ada lagi yang nanya apa? Bu Mela ya. Produk bisa ditulis seperti ini kah? Makanan dengan siap santap, keripik, umbi, singkong, ubi kentang. Oh, yang lengkap Bu, kodenya Bu Mela. Kodenya cari Bu. Ah, Bu Mela, kode klasifikasinya. Boleh? Coba kita cari ya. Apa ya kata kuncinya ya? Makanan dengan siap santap. Coba. Makanan, makanan dengan siap santap. Mm-mm. Keripik umbi ya. Coba. Ibu nyarinya di mana tadi? Umbi, ada ya?
Masuk mencuci mulut, dodol. Gurih. Ini ya tadi ya. Iya. Ibu yang mana Bu Mela nih? Yang mana ini produknya? Keripik kentang. Ya, 14.1 ya. Ada Keripik keripik kentang, ada keripik talas, keripik singkong. Oh, keripik singkong kan. Oke, gini aja nulisnya nih. Banyak ya. Ini nulisnya 14.1 ya. ya. Ya, makanan ringan siap santap. Kemudian makanan ringan. Ya betul seperti tadi ya. Ini. Kemudian boleh ditulis lebih spesifik misalnya umbi dari umbi dan kacang itu aja sih sudah cukup sih banyak ya. Tapi kalau lebih spesifik lagi kentang ya. Kemudian kentang, singkong banyak lagi yang lain ya Bu ya. Iya. Jadi harus dipisah-pisah apa? Hmm, sebetulnya sih satu aja juga nggak apa-apa sih kayak gini aja secara umum aja. Berbahan dasar umbi kali ya. Ya kayak gini. Makanan ringan berbahan dasar kentang umbi. Tetap sesuai ini Bu, sesuai Ya, yang ada di sini tetap. Ya. Cuma nanti nulisnya lengkap seperti ini. Kodenya jangan lupa ya, kodenya berarti berapa itu? A titik 14.1 ya. Nah, A 14.1 sesuaikan A. Oke. Ini kan sudah di apa sudah diurai nih sebetulnya di rincian produknya. Nah, kayak gitu Bu Mel ya. Makanan dengan sip santap ya, berbahan dasar kentang, umbi dan seterusnya. Itu aja nulisnya kayak gitu ya Bu, tapi ditulis lengkap dengan kode klasifikasi dan referensinya ya. Pak Irsyad, produk bakery istimewa manis asin. Iya, betul Pak Irsyad. Oke, ya, oke. Bisa ya, gampang sih sebetulnya ya. Pak Rizal mau nanya lagi. Iya Bu, saya mau tanya soal tadi di bawahnya kebijakan halal. Oke. Di bawah kebijakan halal, saya memakai sosialisasinya itu rapat, poster, banner, Heeh. Apa? sama apa ya, email. Itu masuk ke audio visual atau audio audio aja atau visual aja Bu? Rapat, poster, juga banner juga. Ya, rapat, poster, sama banner. Audiovisual, Pak. Audio visual ya. Oke Mm. Bu, baik Bu. Nanti ini juga saya cantumkan ke lampiran Bu ya. Ya. Ya, Heeh. baik. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi kah Bapak Ibu? Ya, silakan diteruskan ya. Untuk tugasnya. Ibu, Ya. halo. Bu izin bertanya, jika tidak ada proses penyembelihan, saya hilangkan aja nih yang poin D di proses produk halal. Bisa Apanya kah? apanya yang nggak ada Pak? Mohon maaf. Tempat dan alat PPH penyembelihan. Oh ya, boleh. Boleh ya, saya hapus saja ya.
Halo Ibu, Ya Pak, silakan Pak, silakan. Kenapa Pak? pelabelan produk. Produk, kenapa produknya Pak? Yang produk ini kan yang D ada pengemasan produk karkas dilakukan menggunakan kemasan yang bersih, sehat, tidak berbau, tidak memiliki kualitas dan keamanan daging. Nah, ini kayak di restoran itu kan kita penyimpanan bahan baku daging itu termasuk juga, Bu? Ya, termasuk. Restoran termasuk. Oke. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Ibu, maaf, izin bertanya. Iya, silakan. Ini terkait kebijakan halal, Bu. Lalu di poin 1.2, ini terkait media komunikasi ya. Apabila email tidak digunakan dan media sosial, itu dicoret aja, Bu ya? Ya. Oke, baik. Lalu yang di poin 1.3-nya juga termasuk ya, Bu ya? Iya. Baik. Halo Bu, mau tanya lagi Bu. Silakan Pak. Terkait proses produk halal, lokasi tempat dan alat proses produk halal itu kan yang poin B disebutkan menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi yang didukung dengan surat pernyataan sebagaimana terdapat pada lampiran 7. Itu nanti saya melampirkan juga atau Iya, gimana? nanti ada, nanti tetap dilampirkan kok di sesi berikutnya. Itu Oh, dilanjutkannya. Gak apa-apa, baik. biarin aja. Oh, ya baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu ya, sudah jam 3 ya. Nanti tugasnya silakan diteruskan pengerjaannya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya kalau ada yang kurang paham ya, ada yang bingung, boleh bertanya ke grup kecilnya, ke fasilitator pendampingnya ya. Seperti itu. Sekian dari saya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dalam penyampaian materi dan sesi Ibu ini. kalau udah selesai, ini di kemana ya Bu ya pengirimannya? Kalau udah selesai, Ibu Santi upload di LMS link login peserta pada tugas 1. Dan di-uploadnya file PDF ya, Bapak Ibu ya. PDF ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. Ya, Bapak dan Ibu, sedang mengerjakan tugas 1 ya. Kita istirahat, Bapak dan Ibu, sampai dengan 15.30. Nanti akan ada Bu Aulia untuk menyampaikan unit kompetensi yang kedua. Ini di unit kompetensi yang kedua masih menyambung ya Bapak dan Ibu, masih menyambung dengan manual SJPH. Jadi Bapak dan Ibu nanti dengan Ibu Aulia, tadi dari Bu Elia sampai dengan ini ya Bapak dan Ibu, sampai dengan tim ya tadi ya yang diminta Bu Elia ya. Nah, nanti dilanjut dengan Bu Aulia pukul 15.30 Bapak dan Ibu, kita istirahat dulu 30 menit.
Baik, Bapak dan Ibu yang ingin dilanjutkan, dipersilakan. Nanti kita Bu, ketemu izin. lagi di 15.30. Baik, terima Bu, kasih Bapak dan Ibu. Ibu, Iya, Pak. Bu, ini ada batas waktunya kah? Oh iya, oke. Untuk tugas 1, ini kan unit kompetensi 1 dan 2 ya Pak, berarti LK1 dan LK2. Nah ini nanti bisa Bapak dan Ibu yang belum selesai, bisa Bapak dan Ibu kerjakan di rumah. Tapi batas Oh, oke, waktunya oke. adalah Bapak dan Ibu diskusi dengan fasilitator malam ini sampai 20.30 Bapak dan Ibu. Ya, Oh karena iya, besok itu. karena besok kita masuknya lebih pagi karena masih ada unit kompetensi 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Oke, Jadi Bu. Baik, Bu. nanti didiskusikan Makasih, dengan Bu. fasilitatornya Bapak dan Ibu ya. Ya. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ternyata malam ini belum bisa menyelesaikan, berarti batasnya adalah sampai besok pagi. Karena deadline untuk semua tugas adalah di pukul 15.00 esok hari. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu kita istirahat dulu. Kita ketemu lagi di 15.30 untuk unit kompetensi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.